Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Restalawiyah dengan NIM 2330 semester 5 Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebijakan publik, pemerintah berupaya mengarahkan pembangunan dan mengatasi berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun politik yang muncul di tengah masyarakat. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, melainkan juga sangat bergantung pada efektivitas implementasinya di lapangan. Implementasi menjadi tahap paling menentukan karena di sanalah kebijakan diuji dalam realitas sosial yang kompleks, melibatkan banyak aktor, sumber daya, serta kondisi lingkungan yang dinamis. Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan pada tahap perencanaan. Menurut Arifin, pada tahun 2021 dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan mekanisme birokrasi untuk menerjemahkan keputusan politik menjadi tindakan nyata. Artinya, implementasi bukan sekedar pelaksanaan administratif, tetapi merupakan kegiatan yang menuntut koordinasi, komunikasi, dan adaptasi terhadap kondisi sosial dan institusional yang ada. Dalam konteks penelitian kebijakan Indonesia, Sudrajat pada tahun 2019 melalui Jurnal Ilmu Pemerintahan menyoroti adanya kesenjangan implementasi atau implementation gap. Sebagaimana dijelaskan oleh Pressman dan Wildavsky, yakni perbedaan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dicapai di lapangan. Kesenjangan ini muncul akibat kompleksitas birokrasi dan banyaknya aktor yang terlibat dalam rantai implementasi. Semakin panjang rantai koordinasi antar aktor, semakin besar pula potensi penyimpangan dan dari tujuan awal kebijakan. Oleh karena itu, proses implementasi perlu dipahami sebagai interaksi berkelanjutan yang memerlukan fleksibilitas dan adaptasi terhadap konteks sosial dan politik setempat. Model-model implementasi kebijakan publik ada 3. Yang pertama itu top-down. Top-down sendiri menekankan pentingnya kejelasan tujuan, konsistensi peraturan, dan mekanisme kontrol yang kuat agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana. Model ini banyak digunakan dalam konteks birokrasi yang hierarkis dan memiliki struktur komando yang jelas. Namun, kelemahan utamanya terletak pada rendahnya fleksibilitas dan partisipasi masyarakat. Dalam praktik di Indonesia, pendekatan top-down seringkali menghadapi kendala berupa resistensi lokal, kurangnya adaptasi terhadap kondisi sosial, serta lemahnya komunikasi antara pengambilan keputusan dan pelaksana kebijakan di lapangan. Yang kedua, bottom up, yakni bottom up ini berangkat dari pandangan Bab yang keberhasilan implementasi lebih banyak ditentukan dari aktor di tingkat bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Model ini juga menekankan pentingnya peran pelaksana lapangan dan jaringan sosial dalam mengadaptasi kebijakan sesuai dengan realitas lokal. Menurut Nasution pada tahun 2019, dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, pendekatan bottom up ini melihat implementasi sebagai proses negosiasi dan adaptasi antara kebijakan formal dan kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu yang pertama, faktor internal. Ada 4 macam, yaitu dari segi komunikasinya, sumber dayanya yang meliputi kemampuan finansial, SDM, sarana prasarana, dan dukungan teknologi. Ada juga faktor dari disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, dan yang terakhir yaitu struktur birokrasi. Sedangkan dari faktor eksternalnya melingkupi yang pertama lingkungan sosial, politik, hingga budaya.
Dimensi dan indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Dimensi utama keberhasilan implementasi mencakup efektivitas, efisiensi, responsivitas, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Setiap dimensi ini juga memiliki indikator tersendiri yang memungkinkan evaluasi kinerja kebijakan secara sistematis dan objektif. Itu sebagai berikut. Yang pertama, ada dimensi efektivitas yang mengacu pada kemampuan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, dimensi efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, dimensi responsivitas yang menekankan kemampuan kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang keempat, dimensi akuntabilitas yang mencerminkan keterbukaan dan tanggung jawab pelaksana kebijakan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, dimensi keberlanjutan yang mengacu pada kemampuan kebijakan untuk terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan publik. Tantangan dan hambatan implementasi kebijakan publik bersifat multidimensional dan dinamis, meliputi aspek internal, birokrasi, kondisi sosial politik, kapasitas sumber daya, dan kemajuan teknologi. Pemahaman yang mendalam mengenai hambatan ini memungkinkan perancang dan pelaksana kebijakan untuk mengembangkan strategi yang adaptif, meningkatkan koordinasi antar aktor, serta merancang mekanisme evaluasi dan pembelajaran kebijakan yang efektif. Strategi dan upaya peningkatan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Yang pertama itu peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi. Yang kedua, ada penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi digital. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Yang kelima, pembelajaran kebijakan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan strategi peningkatan kapasitas aparatur, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan, pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia itu dapat lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi-strategi ini mencerminkan pendekatan implementasi yang holistik, di mana aspek struktural, sumber daya manusia, teknologi, dan interaksi sosial politik disinergikan untuk menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kesimpulan dari pembahasan saya yaitu analisis implementasi kebijakan publik bukan hanya berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan dijalankan, tetapi juga sebagai sarana refleksi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan itu sendiri. Implementasi yang efektif menuntut sinergi antara kebijakan yang rasional, pelaksanaan yang kompeten, dan masyarakat yang partisipatif. Oleh karena itu, hasil kajian ini menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai strategi utama dalam mewujudkan kebijakan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.